Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rivaldi Rashid dengan NIM 112222123 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Serang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal penelitian yang cukup menarik nih dalam bidang sistem informasi. Jurnal yang akan saya review berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Bidik Misi menggunakan metode SMART yang ditulis oleh Sukamto, Yanti Andriani, dan Ayu Lestari dari Program Studi Sistem Informasi FMIPA Universitas Riau. Jurnal ini dipublikasikan pada Jurteksi atau Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi volume 6 nomor 3 bulan Agustus tahun 2020. Sebelum saya masuk ke pembahasan detail, perlu saya sampaikan bahwa jurnal ini membahas tentang pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menentukan penerima beasiswa bidik misi menggunakan metode SMART. Oke, mari kita mulai dengan melihat latar belakang penelitian ini. Berdasarkan yang saya baca, para peneliti mengidentifikasi bahwa proses evaluasi calon penerima beasiswa bidik misi di FMIPA Universitas Riau masih dilakukan secara manual oleh panitia. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama dan kurang efektif, mengingat jumlah peserta yang mengajukan cukup banyak. Melihat permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan penerima beasiswa bidik misi khususnya di FMIPA Universitas Riau menggunakan metode SMART. Tujuan ini menurut saya cukup jelas dan relevan dengan kebutuhan praktis di institusi pendidikan tinggi. Oke, sekarang mari kita bahas metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode SMART yang merupakan singkatan dari Simple Multi Attribute Rating Technique. Pemilihan metode ini juga cukup tepat karena SMART dapat menangani kriteria yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Lalu para peneliti menggunakan 5 kriteria yang untuk menentukan penerima beasiswa, yaitu pada kriteria yang pertama itu nilai IPK dengan bobot 80. Kedua, total penghasilan orang tua dengan bobot 70. Ketiga, pekerjaan ayah dengan bobot 50. Keempat, pekerjaan ibu dengan bobot 40. Dan kelima, jumlah tanggungan dengan bobot 30. Pemilihan kriteria ini sudah sesuai dengan tujuan beasiswa bidik misi yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi. Lalu langkah-langkah metode SMART yang diterapkan meliputi 3 tahap utama. Yang pertama itu adalah menghitung normalisasi kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriterianya. Lalu pada tahap kedua adalah menentukan nilai utility setiap kriteria berdasarkan sifat kriteria. Apakah lebih besar lebih baik atau lebih kecil lebih baik. Dan tahap ketiga adalah menghitung nilai akhir dengan mengalihkan normalisasi bobot dengan nilai utility. Berdasarkan hasil penelitian yang saya baca, sistem yang dikembangkan mampu mengolah data mahasiswa dan menghitung peringkat calon penerima beasiswa. Para peneliti menggunakan 10 data percobaan dan berhasil mendapatkan urutan nilai dari tertinggi hingga terendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 0,75 yang diraih oleh alternatif A2. Alternatif A2 yaitu mahasiswa dengan NIM 15031-14632 atas nama Sesri Jumiatul Erda. Urutan prioritas 3 mahasiswa penerima beasiswa adalah A2 yang sebelum saya sebutkan, yaitu Sesri Jumiatul Erda.
Lalu ada A4 atau alternatif keempat yaitu Destri Natasha G, dan A6 alternatif keenam yaitu Muhammad Hidayat. Para peneliti juga berhasil mengimplementasikan sistem ini dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database. Sistem ini memiliki beberapa fitur seperti mengelola data mahasiswa, mengelola kriteria, mengelola subkriteria, mengelola alternatif, dan menampilkan hasil akhir. Oke. Setelah membaca keseluruhan jurnal, saya menemukan beberapa kelebihan yang patut diapresiasi. Penelitian ini memiliki relevansi praktis yang tinggi. Lalu kebutuhannya itu untuk mengotomisasi proses seleksi beasiswa yang selama ini masih dilakukan secara manual. Lalu yang kedua itu penggunaan metode SMART yang cukup tepat untuk kasus multi kriteria dalam seleksi beasiswa, karena metode ini dapat menangani kriteria yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, penelitian ini tidak hanya berhenti pada perhitungan manual, tetapi juga mengimplementasikan sistem berbasis web, sehingga memiliki nilai aplikatif yang tinggi. Dan yang keempat, pemilihan kriteria yang digunakan sudah komprehensif dan sesuai dengan tujuan beasiswa bidik misi. Namun, saya juga menemukan beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, itu keterbatasan sampel menjadi kelemahan utama pada jurnal ini. Penelitian hanya menggunakan 10 data percobaan yang sangat terbatas. Jumlah sampel yang kecil ini dapat mengurangi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang kedua itu penentuan bobot kriteria tidak dijelaskan secara detail. Jurnal tidak menjelaskan apakah bobot tersebut berdasarkan expert judgment, survei, atau metode lainnya. Dan ketiga, tidak ada validasi atau perbandingan hasil sistem dengan keputusan manual yang telah ada sebelumnya untuk memastikan akurasi sistemnya. Lalu keempat, itu tidak dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan bobot kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir. Dan yang terakhir itu pembahasan hasil penelitian kurang mendalam. Tidak ada analisis mengapa alternatif A2 memperoleh nilai tertinggi dan bagaimana karakteristik profil penerima beasiswa yang ideal, seperti itu. Oke, dari kekurangan yang tadi saya sebutkan, saya mencoba memberikan saran perbaikan. Beberapa saran perbaikan yang dapat diberikan itu adalah yang pertama itu perbanyak sampel penelitiannya. Menggunakan data yang lebih banyak dan representatif untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Yang kedua itu saran saya adalah memberikan justifikasi yang jelas tentang penentuan bobot kriteria. Misalnya melalui metode analytical hierarchy proses atau biasa disebut AHP, atau survei kepada stakeholder. Yang ketiga itu saran dari saya adalah lakukan validasi sistem dengan membandingkan hasil sistem dengan keputusan manual atau menggunakan metode lain untuk memastikan akurasinya. Dan yang keempat itu menambahkan analisis sensitivitas untuk melihat stabilitas hasil terhadap perubahan bobot kriteria. Dan yang terakhir saran dari saya itu perluas pembahasan dengan analisis mendalam tentang hasil penelitian dan berikan rekomendasi untuk implementasi sistem. Oke. Secara keseluruhan jurnal ini memiliki kontribusi yang baik dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk seleksi beasiswa bidik misi. Menggunakan metode SMART sudah tepat juga, dan implementasi sistem berbasis web menunjukkan nilai aplikatif yang tinggi. Namun
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal jumlah sampel, validasi hasil, dan kedalaman analisis. Meskipun demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara nyata di institusi pendidikan tinggi. Rekomendasi saya adalah jurnal ini dapat diterima dengan revisi minor, khususnya dalam hal penambahan sampel data, justifikasi penentuan bobot kriteria, dan validasi hasil sistem. Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan objektivitas dalam proses seleksi beasiswa. Baik, demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga review ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas dan kontribusi jurnal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.